Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa ar-raqibul majid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata ila man aba. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari mimbar yang penuh keberkahan ini di hari Jumat Sayyidul Ayam, izinkanlah khatib untuk selalu dan selalu berwasiat kepada diri sendiri pada khususnya dan kepada jamaah pada umumnya. Mari dan mari di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita akan memperoleh kebahagiaan fi dunya hatal akhirat. Allah sudah katakan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, maka akan diberikan kebahagiaan dari jalan yang tidak kita nyana-nyana, yang tidak kita sangka-sangka. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, Allah menggambarkan tentang orang-orang yang beriman yang telah memperoleh kebahagiaan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sering mengucapkan dengan ucapannya, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidak akan memperoleh hidayah, tidak akan memperoleh kebahagiaan kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari Jumat ini kita memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hadirnya kita di Masjid Al-Hidayah ini bukan karena kekayaan kita, bukan karena harta benda kita. Karena semakin banyak orang-orang yang kaya, justru semakin sulit melangkahkan kakinya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mereka takut seandainya mereka memenuhi panggilan Allah, harta bendanya akan berkurang. Hadirnya kita di masjid ini untuk duduk tafakur, untuk berzikrullah, bukan karena pangkat dan jabatan kita. Karena semakin banyak orang yang mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi, justru semakin sukar untuk menggerakkan tubuhnya untuk bersama-sama menjalankan sholat Jumat. Hadirnya kita di masjid ini juga bukan karena ilmu pengetahuan kita. Karena semakin banyak orang pintar, semakin banyak orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, sekolah yang tinggi, titel bertitel-titel, justru semakin sulit untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka begitu banyak alasan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat karena ilmu-ilmu yang terlalu tinggi yang mereka miliki. Tapi alhamdulillah sekali lagi, hari ini kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang Islam yang senantiasa enteng memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mengenai keimanan ini sangat sulit penerapannya. Nabi Nuh alaihissalam ratusan tahun berjuang menanamkan iman kepada umatnya, tapi justru anaknya tidak beriman. Nabiullah Ibrahim alaihissalam siang malam, pagi dan sore menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pun bapaknya tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam juga begitu, mengajarkan keimanan di tengah gangguan umatnya yang suka sesama jenisnya. Istrinya juga tidak beriman. Nabi Musa alaihissalam dari perkataan yang halus, dari perkataan yang lemah lembut, sampai perkataan yang kasar, bahkan dengan ancaman perang, Raja Fir'aun beserta bolo kurowonya tidak beriman kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin, setiap hari beliau mengunjungi umatnya. Satu demi satu pintu diketuk oleh beliau untuk menegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamannya Abu Lahab tidak beriman. Makanya di dalam satu tafsir dijelaskan,
Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Lahab yang sangat jarang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau bersedih pamannya, Pak Leknya sendiri tidak beriman kepada Allah. Para sahabat pun juga demikian. Mereka sangat takut membaca surat Al-Lahab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita hadirin, kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Al-ayah. Setiap yang bernyawa, anak turunan Adam, kita semua ini pasti akan meninggal dunia. Dan ketika kematian itu sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan, walau sebentar saja. Sekeras apapun usaha kita, sekuat apapun tenaga kita untuk mencegah kematian itu, kalau sudah ditetapkan oleh Allah, kita tidak bisa menghindar. Oleh karena itu, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri, mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa jaminan hidup ini tidak ada. Orang yang tua masih banyak yang hidup, sementara orang-orang yang muda juga sudah banyak yang meninggal. Artinya apa? Hidup ini kita harus selalu waspada dan waspada. Karena kematian itu adalah ibaratnya berpergian jauh sekali, yang dalam bepergian itu kita tidak akan pernah kembali. Meskipun kita menangis kepada Allah agar kita dikembalikan, kita tidak akan pernah kembali. Dan tentu bahagia atau susahnya di dalam bepergian itu tergantung dengan modal kita, tergantung dengan sangu kita. Sangu kita untuk menghadap Allah yang paling baik adalah takwa. Allah sudah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, maka sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Sidang Jumat yang berbahagia, saat ini negara kita, bangsa yang kita cintai ini telah memasuki usia kemerdekaan yang ke-80 tahun. Angka 80 tahun apabila disejajarkan dengan usia kita, usia manusia, maka angka itu bukanlah angka yang kecil, tapi angka yang besar. Mungkin di usia yang 80 tahun jarang yang mengalaminya. Dikala usia kita sudah mencapai seperti itu, kita mungkin tubuh kita sudah mulai ringkih, jalan sudah mulai timi-timi, memori kita mungkin sudah sering blank, sering lupa, karena memang faktor usia. Itulah kalau kita bisa diberikan usia yang sampai setua ini, seperti khotib ini usianya sudah 52 tahun, sangat bersyukur sekali. Sehingga sisa usia ini mau tidak mau harus kita banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kabar baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahwa orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ila waqallahu lahu fitnatal qabri, maka akan dijauhkan dari fitnahnya kubur. Tapi permasalahannya para hadirin, bisakah kita meninggal di hari Jumat? Bisakah kita meninggal di malam Jumat? Tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi percayalah, Rasulullah pun mengatakan, kalau kita ahli ibadah, insya Allah kita pun juga akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dengan ucapan terakhir kalimat di mulut kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Semoga yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini nanti ketika dipanggil kembali ke hadiran Allah, apakah dalam usia yang tua setua negara kita ataukah usia yang muda, ucapan kita semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, semoga kita senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan jasmani rohani zahiran wa batinan. Semua itu akan kita tasarufkan, kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia sementara, akhirat selamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal
والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اسلم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة